Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassahu bihamdi asrari wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima jabil anbiya wal awliya'u min asrari rabbaniyah wa wafaqana li mutabati sunnatihimul bahidis saniyah wa usalli usallimu ala man sajadahul malak wa fi dhari abi suri wa ala alihi wa sahbihi tami bisabilin nuri wa ba'du. Para hadirat ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengabulkan hajat tuan rumah, untuk pembacaan burdah dan tahlil, untuk menghauli salah seorang daripada keluarga yang punya hajat di rumah ini. Dan dalam kesempatan itu pula tuan rumah minta bacakan manaqib Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang beliau itu disebut dengan ahlul hakikah wa syariah wa tariqah, ahli di bidang ilmu hakikat, ilmu tauhid, wa syariah, ilmu fikih, wa tariqah, dan ilmu tasawuf. Artinya ilmu sidin lengkap. Dan beliau bergelar ada seorang wali kutub di negeri Madinah di saat itu. Hingga siapa yang ingin ziarah ke makam Rasulullah tanpa izin kepada beliau saat itu, maka ziarahnya ditolak atau sia-sia, walaupun sah secara lahiriahnya sesuai aturan. Tapi karena tidak permisi dengan kepada Syekh Samman, maka ziarahnya itu akan sia-sia atau tidak mendapatkan manfaat yang besar. Ini pernah diceritakan ada kegampangan seorang ulama daripada zuriat Nabi misalnya tuh. Jadi sidin itu ziarah ke makam Rasulullah tidak minta izin kepada Syekh Samman. Namanya kita lupa lah, ada di manaqib itu. Jadi sudah ziarah, tuntung ziarah gue kari kan. Orang dari itu biasanya nih berhaji sajur kan, berhaji lalu ke Madinah ziarah. Boleh kan habis ziarah. Nah, waktu masih di perjalanan pakai unta dari itu kan. Nah, taburing rupanya di sini. Entah taburing di jalan turunan ke atau masih dalam kendaraan kan. Jadi artinya di situ Nabi mendatangi dalam mimpi kan kepada seorang ulama besar tadi, atau orang yang alim tadi. Artinya ziarahmu bagus saja, pas saja sudah cara ikam ziarah, tapi ada kekurangannya sehingga aku tidak merasakan atau tidak menerima dengan sempurna lah itu. Nah, ikam sudah pas saja ziarah toh, aturannya pas saja, tapi aku harus sempurna menerimanya. Kenapa? Wahai Rasulullah, karena ikam tidak permisi kepada orang yang sudah ku percaya atau ku limpahi kan sebagai juru kunci terhadap makamku ya Rasulullah. Nah, siapa? Itu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Akhirnya biar tak bangun bulik langsung. Nah, bulik langsung menanti kepada Syekh Samman Al-Madani. Ada tokohnya kan. Akhirnya minta majelis sidin, minta ampun, minta maaf, dan bercerita mungkin alasannya. Tahu Syekh Samman kan artinya kayak itu. Nah, akhirnya orang tadi pun menjadi murid daripada Syekh Samman Al-Madani. Nah, itu ada diceritakan. Jadi artinya ditulis ini memang ada kejadiannya. Orang ziarah kada bikin Samman akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Tabiat Syekh Samman radhiyallahu anhu, beliau sejak kecil hingga tua itu sangat suka dan sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada para ulama, orang-orang saleh, kepada fakir miskin, dan lagi pula beliau memang suka melayani orang-orang yang ingin ziarah ke makam Rasulullah. Nah, mulai ke anak sudah katanya membantu orang ziarah tadi. Nah, akhirnya dilimpahi kan tugas sidin untuk menjadi juru kuncinya makam Rasulullah SAW saat itu. Kemudian tabiat beliau sejak kecil hingga dewasa ini sangat sulit kita contoh, dimana perlu kita pelajari agar menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Beliau mengamalkan musyahadatul wujud, muraqabah, dan ibadah. Ini tiga macam ini mau digawi kan habis saya waktu sudah.
Musyahadatul wujud artinya apa? Menggenang Allah Ta'ala. Kayak apa hati sidin itu selalu menggenang Allah Ta'ala. Berarti sidin itu namulah kita kegenangan tuh karena ada sesuatu yang terhubung dengan hati kita, gitu kan? Nah, itu kita menggenang tuh lah, ada terhubung dengan hati kita. Nah, sidinnya Allah Ta'ala menggenang. Ada kita bisa menggenang, ada guring masih tergenang. Kenapa? Tergenang baju hanyar di pasar tadi. Nah, potongannya hanyar keluar aja ini aja. Ditawar deh, maka datang rukoy. Nah, bisa dompet kurang nih duitnya. Anak butang supan. Burik berang aja, kalau minggu kainnya ada pulang aja. Nah, biarlah guring pas tagenang. Nah, itu kan mau tagenang itu karena pikiran. Ada pernah sudah melihat mata kan, adalah hati hendak lalu tagenang. Nah, ada sidinnya Allah Ta'ala ada digenang sidin. Kayak apa aja Allah Ta'ala tuh kan ada berwujud, ada berupa kau hati genang. Nah, lewat mengingatkan nikmatnya. Nah, jadi orang tagenang tuh karena tafakur. Nah, kita tuh menyadari kan bahwasanya segala kenikmatan yang sampai kepada kita ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Bila jujur menghayati, maka kita akan menggenang lawan Tuhan. Nah, itu ini memang mungkin latihan dan mereka anak sudahlah sidin itu dilatih. Kemudian lagi sidin muraqabah. Nah, muraqabah itu kan merasa diintai Allah Ta'ala. Padahal kan musyahadah itu tinggi pada muraqabah, nah. Kalau musyahadah itu kan menggenang, seorang menggenang. Kalau muraqabah merasa dipantau orang. Nah, muraqabah pulang. Jadi bila muraqabah ini kan ada rasa malu lawan Tuhan, nah. Ada hendak menjaga ibadah supaya jangan sampai kurang, nah. Ingin menyempurnakan karena Tuhan selalu memandang, Pak. Nah, jadi kalau orang muraqabah ini Tuhan dipandang, diingat di hati-hatinya. Jadi nah ini tuh minta hargai Allah Ta'ala, bukan minta hargai lawan manusia atau makhluk tadi. Dan ibadah, nah ibadah itu macam-macam. Ini ibadah sok nasinya anilah. Jadi musyahadah muraqabah ibadahnya rasok kayak kan satu gawi semuanya main, awaknya kan sembahyang misalkanlah puasa, nah lalu menggenang nih Tuhan nulungi kan. Dan pulang memperbaiki karena merasa dipandang oleh Allah Ta'ala, diawasi Allah Ta'ala, lalu memperbaiki lawan nilai ibadah tadi. Jadi munnya orang hendak mengamalkan musyahadah la muraqabah ini harus anaknya di ibadah. Nah, mun nang kada karuan dakwa ada cocoknya kan. Nah, ada cocok musyahadah ini. Harus dipintangan ibadah malatihnya ini. Kemudian dia meninggalkan daripada ada apa-apa ada kebiasaan makan kan kada mau sidin banyak-banyak makan juga cuma kada mau sampai kekanyangan sidin guring kada mau banyak-banyak juga atau adat pengarannya kan apalagi itu santai-santai lah kada mau sih itu adat orang dan malah wani ia akan hawa nafsunya hingga diberi yang halal sekalipun. Ini orang wali pakai itu kan anunya dipelihara Tuhan bagus-bagus saja. Nah, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Nah, ini kisahnya nih. Malawani adat itu kan diantaranya guring kan mau lawas sidin supaya banyak waktu baca ibadah. Sampai bila diberi bantal pun sidin agak pinak. Apa juga untuk kada senang lelah. Napa bukannya bantal itu adalah mengganggu sidin, tapi kalau kok kanyamanan akhirnya lalu kanyamanan guring lalu halaluan waktunya. Karena orang bari kada pakai alarm. Nah, dia bila bangun tuh bangunnya lagi. Bila menawar bisa tak kapok 5:30. Ini alarm. Nah. Alarm tuh jadi kepala mandak anda di lamari. Jadi bila tak bangun tuh bangun orangnya lo mati. Bejelat mati alarm tuh. Nah, arah yang biasa kurang tapi bangun terus orangnya. Bejepian anda alarm tuh jangan di kepala lah. Di lamari mandak tuh. Pasti kan bangun. Aku bangun aja, pokoknya 4 ya. Ini bang, ini biasa aja. Mati alarm, ini biasa aja. Bangun berang lo. Boleh aku aja malam ibadah berdoa berang. Apa kita ada hajat berdoa? Sambung barang guring. Tapi alarmnya 2 bang, pukul 4 sehari bunyi. Karena pukul orang kamar bunyi pula alarmnya. Nah itu, namanya kamar tuh ada bangun lagi karena ya dia tak pukul 6 bangunnya. Nah jadi bila rancak bangun lah. Karena akhirnya ada tuh saatnya nang tapi aku sembahyang aja, aku wudu aja, tak bangun dah aku aja, nanti tak latihan dah, alarm tuh jangan ini 3 kepala tadi, anda di lamari, kira kita betis nih, berjalan mati, berapa kali kita mati,
kan bangun tuh haras sudah mau bangun. Nah, mari dimatikan anang lain pak nyari kilo nih. Nah, lagi nunggu orang lain juga nyaring guna alarmnya. Itu latihan kita tak. Nah, kita ini ada alat dah. Nah, orang beli apa? Bentel ditampok-tampok deh. Nah, gara aku lah dia. Oh tiga. Wah nak anu je nak bapak sahur. Itu kan? Bilanya guring biasa pas saya curang. Belum puasa. Pukul 3 ada bangun pejabat sahur. Tampok lah bentel kan. Yang beri noleh. Nah, beta bangun jangan ikinya kayak itu aja bila kita tuh atau kayak itu kan bebasan gitu kok naik. Cuma jangan kita memprank kan. Dakon jadi prank dakon. Bila kita ibu lagi kan bila kita malam itu mau kita lah tak bangun jangan kayak ada nama gerak. Bila mau kita masih kan bawa bangun nah buat apa kita niatan di anak beribadah deh. Nah malam esok kan bergeraknya tuh pulang. Bila sekali kita ada bangun akhirnya nampak nah begusarnya lah yang mau lagi menggerakkan karena kita mau deh memprank gitu. Nah itu tapi ini alarm nah pak alarm tuh kita lah menggunakan bisi HP pasti ada bisi alarm memberi nukar bisi lah jam nang tenet tuh kan saya minggu 1 bulan hancur jamnya rusak nah yang menang itu tak bagus nang tambur tak menang murah tuh kan bilang ada umur gitu. Nah jadi ini nyamannya benar tinggal kita jadi bisa menggunakan. Nah maka si sama ini mulai anak sering bangun sebelum subuh lalu sering melakukan ratib sahur artinya beramalan di waktu sahur baik ke subuh pulang beramalan pulang sini sampai ke isyarat nah, isyarat pulang sampai waktu duha kira-kira pukul 9:30-an. Nah abdulnya itu pukul 10-an nah 10 setengah 10 ke 10 itu abdulnya sembahyang duha sidin. Nah amalan itu mulai ke anak mesin biasa sampai sidin duha. Selain sidin ke-7 nangka itu pulang ibadah nang sunat dari sembahyang tadi, sidin juga puasa sunat. Nah, dan menjauhi daripada kesenangan dunia walaupun itu halal hukumnya. Dan sidin sudah bakaramat mulai dari halus yang mana ketika disurungi makanan nyata benar sudah kuitas ini mari hatai menyuap sidin. Nah jangan roti itu kan sabuku diurungi menyuap sidin nyata makan alah sudah kan kalau hatinya sudah kenyang dah ayo aja mamanya anu berangkat tadi ginakai biar berangkat lalu mamanya pulang melihat makanan sidin tadi melihat ke piringnya tadi isanya ada pulang nah tetap kayak nang asal. Nah, saja itu adalah karamat. Nah, Allah Ta'ala buktikan bahwasanya sidin itu sudah sampai kan artinya napa nang diamalkan si menikah anak itu sampai sidin nang berapa tahun kita amalkan kira-kira lah. Nah, masih mengaji Quran sidin kisahnya itu kan sudah ketahuan dah karamatnya. Nah, artinya kan napa nih itu pas sudah. Nah, kita ini kadang beramalan macam sudah kan kada karamat belum berarti kada pas toh. Apalagi desa penting dulu ada bakar rahmat. Nah ada mau kita tahu benar ada bakar rahmat karena penting orang dulu nah ada mau bakar rahmat ada orang nih kan ikhlas karena Allah Taala dibuat kali hati Tuhan karamatnya. Apa karamat itu vale. Nah, jadi itu membuktikan artinya amalan orang itu bujur sudah kan rahmat. Kita tuh bujur sudah asa bujur ya sudah kan ya kan bertakon ke tuang guru pas saya juga jadi tuang guru juga nah kan mungkin hatinya kan kada ikhlas nah itu kan lalu kada dibuktikan Tuhan karamatnya bisa juga kada dibuktikan karamat kan cuma pun karamat kan ini itu pulang karena menyelamat tang malam no kan badalan lawan umanya aku bakaramat ya di mana namanya bakaramat aku membenam begitu wadak ya kita nang anam biji misalnya 8 biji nah di dapur nah lawan menyelamat tang malam no nih jadi aja nang bini pian naik bedulu menjadi selamat pico digarak no kan pian naik bedulu menikmati karamat pian nih nah pian pun karamat memilihnya panggenelnya no kan iya menyuap hancur semua kan itu gara-gara ada bakaramat toh pas tahun tepak Allah. Jadi kan mungkin ada bakaramat tuh lalu ada tepak Allah lah. Nah jadi kan kada bakaramat lalu di tabungan amalan tuh kan anu apa kada terpandang lagi lah amalan tuh karena orangnya kada terlihat karamatnya. Nah, ya beri kisahnya orang wali jadi jalanan lah
anak manunti wali nang tinggi pangkatnya nih. Nah, wali nang lebih tua. Nah, jadi wali nang nom nih ulakan berhubungan. Dia di tengah jalan, saya di bukan perampok, lengkap lawan senjata, mancam pakai senapang katanya. Nah, serahkan harta aja. Ada tadi kabar nih, di mana kan di status bibinian luka-luka, kayaknya apa aja, begal aja. Nah, amas di belerang aja, pas saya begal merebuti amas dia, luka-luka pian, dijahit kurang di rumah sakit, di status. Tahu tuh bujur gadenya lah. Apa sampai 2 juta aja nak, tambus 2 juta aja, maka kabarnya naik terus aja. Nah, jadi dipikirkannya binian Mbak Mas nih. Nah, mungkin kalau lalu di padang sunyi loh oleh. Nah, ada tahu tuh berita tuh kan kayak tantu kan bisa juga kan ditambah-tambahi orang lah. Nah, ya kayak itu tulisannya aja Bang. Jadi dapat kisahnya deh perampok nih kan, nah mancam, serahkan harta padanya, mencuri harta, mantak harta nih. Nah, sakalinya di antara nang jemaah ini kan ada orang nawali nih. Sakalinya baku siap. Nah, Allah di baku siap. Nah, kayak Nabi juga nih waktu diancam nang orang kafir kan, pakai parang Allah aja Nabi langsung gugur parangnya loh nih. Lalu hati-hati mantap juga nih minta tolong sama Tuhan. Allah aja. Sakanya manjur. Perampok nih menggetar-getar perampok tadi. Alapasan ini senapang nih. Guguran ke tanah. Bukan perampoknya. Nah, selamat. Nah, nang jemaah nih nang tuntutan ada wali di situ. Ada wali di antara mereka tuh kan. Nah, jadi artinya ucapannya tuh dikabulkan Tuhan nih nang dinya minta tolong tuh. Nah, karamatnya tuh musuh gentar. Lalu sudah simpon bukahan perampok ambil punah harta tadi. Terus berjalan sampai kepada tujuan kan mailangi tuan wali nang tatuha tadi. Dia sampai ke sana berkisah. Sekalinya ujar tuan wali ya tuan leuna tatuha tadi belum tentu kalian tuh harap. Nah, soalnya tadi tinggi harap pada seorang. Jadi ketika kalian itu terdesak lalu minta tolong kepada Allah, lalu orang yang mengganggu kalian itu lari, belum tentu kalian itu adalah yang paling hebat itu. Ternyata jika seandainya kalian itu tidak melawan hingga harta kalian itu tetap diambil mereka, lalu kalian hati itu merasa rendah, merasa berhajat kepada Tuhan, minta tolong Tuhan lagi. Karena kalian lagi bisa harta, lalu hati kalian itu tidak ada sama sekali rasa sombong, rasa bangga, rasa hebat. Itu harap lagi pada nangka tadi. Nah, tapi nanti pada ini orang nata tinggi pangkatnya bang. Lalu kayak itu kisahnya kan. Artinya nang bakaramat itu kan bisa ungah jadinya kan merasa menang karena orang bukahan nih. Nah, kawalah menjaga hati supaya jangan ungah. Nah, amunnya tadi kan harap ambil orang kata kemalawan lagi, lalu hati Tuhan menangis hati Tuhan. Artinya kami ini kada bedaya, kami ini kada bisa apa-apa, kami ini kada bisa melawan. Nah, hanya Engkau ya Allah Maha Kuat. Lalu hati itu bujur-bujur pasrah lawan tunduk ujar nawalin tatuha tadi. Nah, itu kan memberikan nasihat supaya nang walina anu-anom tadi kan kada sombong dengan diberikan karamat itu. Ya, ini salah kadarnya. Kita baca manakib bersama, semoga terkabul apa yang diinginkan oleh Tuhan dan terlaksana apa yang dinazarkan. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha